ketika kita ditebus, saudara ya, ini dalam masa-masa pasca, prapaskah, ya, prapaskah, ya, kita mengenang sengsara kejamnya Via Dolorosa. Jumat Agung ini kita sedang dibawa kepada satu keadaan sendiri, sunyi, ya, sendiri, sunyi dan dingin, saudara. Ya, itu keadaan yang benar-benar masuk dalam kategori, saudara ya, darkness atau kegelapan, gitu. Keadaan di mana keadaan yang tanpa harapan, tidak ada harapan, ya. Harapan seperti sirna dan tidak ada itu, saudara, dalam keadaan itu, ya. Nah, ketika kita ada di bawah dalam suasana itu kita tuh teriak, saudara, ya. Kita itu, hati kita itu dikatakan mengeluh, ya. Kita itu tidak mau dan tidak bisa untuk ada di dalam itu, saudara. Karena apa? Karena saudara dan saya itu, ya, sudah ditarik ke suatu keadaan, Saudara sudah mengecap yang namanya manisnya, ya, karunia-karunia surgawi itu. Karena saudara sudah mengecap manisnya, ya, karunia-karunia surgawi itu. Itu yang membuat saudara itu tidak nyaman di dalam keadaan itu. Berontak untuk keluar dari keadaan itu. Nah, kenapa demikian, saudara? Ini yang kita harus renungkan di masa prapaskah ini, ya. Di masa-masa kita menjelang Jumat Agung, ya. Firman Tuhan katakan, hendaklah senantiasa engkau membawa kematian Kristus di dalam dirimu. Ini ada maksud dan tujuannya, saudara, ya. Karena ketika kita membawa kematian Kristus di dalam diri kita, itu adalah sesuatu yang tidak bisa hilang dari perjalanan keseluruhan, gitu ya. Menjadi anak-anak, ya, Allah yang ditebus. Nah, malam hari ini itu saya mau masuk ke dalam materi, saudara ya, yang yang merupakan lanjutan, ya, dari materi yang terakhir kemarin, ya, ketika kita belajar bahwa setelah setiap orang-orang kudus ini naik ke surga, ya, hilang di dalam awan-awan, gitu ya, karena mereka naik ke surga. Ada pemandangan apa, ya? Ada pemandangan apa di surga? Itu, saudara ya, ada pemandangan apa di surga? Jadi pada saat sangkakala yang ketujuh, ya, pada saat malaikat, ya, yang ketujuh meniup sangkakalanya, ya, ini di surga terjadi sesuatu dan di bumi terjadi sesuatu, ya. Dan yang menarik, saudara ya, yang dijelaskan adalah yang terjadi di surga dulu. Nah, mari kita membaca firman Tuhan, ya, yang terakhir kita kemarin bahas, ya. Di dalam Wahyu pasal 11, ya. Saudara ingat, ya, ayat yang ke-12, ya. Ini adalah dua saksi yang diangkat yang merupakan representasi dari jemaat umat Allah yang kemudian diangkat, ya. Dia harus diluputkan dari murka yang akan terjadi. Dikatakan, dan orang-orang itu mendengar suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari, ya. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka, ya. Musuh-musuh mereka ini adalah orang-orang fasik yang ada di bumi. Nah, ada peristiwa selanjutnya, saudara ya. Di Wahyu 14 yang kita akan bahas malam hari ini, ya. Lalu Yohanes melihat. Nah, saudara ya, ini adalah penglihatan Yohanes setelah itu, ya. Sesungguhnya
anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Ya. Ayat kedua, dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Ya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Ya, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Saudara perhatikan, orang yang telah tebus dari bumi. Jadi naiklah mereka ke langit. Jadi ada orang-orang yang telah ditebus dari bumi. Mereka adalah, wah ini menarik saudara ya, ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ada yang bisa bantu baca? Ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Nah, jadi ada karakteristiknya ya, saudara ya. Ya, amin ya. Nah, jadi malam hari ini ya, kita akan melihat gambaran ketika mereka naik ke surga, ya. Ada apa? Tiba-tiba Yohanes melihat. Nah, ini kita diceritakan nih, saudara. Dulu ya, kita tahu bahwa kemudian pada saat Kristus menyatakan diri, maka kita juga ikut menyatakan diri dalam kemuliaannya. Stop ceritanya. Oke? Nah, ada dan kemudian kita tahu kan peristiwa itu bagaimana kan, bahwa Tuhan turun dari surga dan yang mati dan yang hidup bersama-sama menyongsong dia di angkasa. Dan setelah itu apa? Nah, ada ceritanya, saudara. Yohanes melihat Yesus dan pengikutnya itu, dan yang menarik di sini tepat sekali dengan timingnya ya, bahwa hari Jumat ini kita akan merayakan Jumat Agung ya, Jumat Agung, kejamnya Via Dolorosa ya. Rupanya itu gambaran yang sangat erat dengan ditebus. Ditebus. Saudara tahu arti ditebus? Apa artinya ditebus? Dibayar. Ditebus artinya dibayar. Oke, ada yang lain? Lunas, dibayar. Lunas dibayar. Boleh? Ada yang pernah di dunia ini misalnya tebus sesuatu? Pernah? Siapa yang pernah menebus sesuatu? Angkat tangan coba. Ada nggak yang pernah? Oke, berarti Pak Tadus, apa keadaannya gimana Pak? Kok Bapak tebus? Ya, harus dibayar kembali. Mendapatkan. Berarti itu punya siapa ya Pak? Ya, punya saya dulu lalu harus dibayar. Punya saya dulu, saudara. Ingat ya, ditebus itu artinya apa? Sebenarnya saudara ambil milik saudara. Benar nggak? Ya, biasanya di mana tebusan-tebusan itu? Ya di Pegadaian. Ya, nitip sesuatu di ya toko orang karena ambil uang, kan? Ditebus kembali. Artinya apa? Itu miliknya. Nah, saudara, ingat Yohanes 1 ayat 10 dan 11? Dia datang kepada umat kepunyaannya. Ya. Jadi sebenarnya ketika dikatakan aku menebus, ya. Wah, saudara, kalau saudara ingat kemarin kita baca di Yehezkel ya kalau tidak salah ya. Sefanya ya, Sefanya ingat ya. Bahwa Israel sejati itu sesungguhnya adalah sisa Israel. Ya, dikatakan gitu. Jadi dia datang untuk sisa Israel loh.
Sisa Israel. Israel itu maksudnya kepunyaannya. Ya, masih ingat ya? Dialah anakku, anakku, anak sulungku, kepunyaanku. Ini ya. Tapi ada anak yang keluar dari rumah, gitu ya. Ya. Nah, ini saudara artinya apa? Miliknya. Nah, sekarang saudara ya, ketika mereka terhilang, maka surga punya misi untuk apa? Untuk menebusnya kembali. Ya. Nah, jadi ketika kita melihat tema bacaan kita hari ini ya, anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Pengikutnya yang ditebusnya. Itu artinya apa, saudara? Sebenarnya dia datang kepada umat kepunyaannya. Nah, ya, kepada umat kepunyaannya. Jadi orang yang terhilang. Ya, makanya kita sering disebut kamu ini tersesat ya. Seperti apa? Domba yang mengambil jalannya sendiri. Kita ini sesat ya, mengambil jalannya sendiri ya. Sebenarnya kita ini adalah milik kepunyaannya ya. Tapi karena apa, saudara? Karena mengambil jalannya sendiri, maka Bapak Adam itu, saudara ya, yaitu manusia pertama ini, saudara ya, itu membuat segala sesuatu itu menjalar. Jadi kepemilikan itu digadaikan, saudara. Gitu. Tergadai ini, saudara. Ya, dan kemudian menjadi milik. Wah, nah ini makanya. Jadi menjadi milik penguasa angkasa atau kerajaan kegelapan. Makanya satu saat Yesus bicarakan kepada murid-muridnya, kalau orang itu mau supaya dibebaskan, maka orang kuat itu harus diikat dulu. Supaya apa? Supaya dia dapat bebas. Supaya orang itu dapat membebaskan diri. Itu. Karena kalau tidak diikat, tidak bisa bebas. Ya. Nah, ini tuh ilustrasi mengenai bahwa kalau Lucifer itu tidak dibuang ke dalam lubang jurang maut, gitu ya, pada saat Kristus menyelesaikan karya di atas kayu salib, ketika dia katakan sudah selesai, maka Injil itu sulit sekali untuk kemudian ditangkap oleh mata hati setiap orang. Gitu ya, itu sulit karena apa? Akan terselubung ya, itu seperti orang Yahudi ya, ketemu Yesus tapi mereka tidak bisa percaya ya, mereka masih menunggu Mesias yang lain gitu ya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ kata tebusan menjadi sangat berarti ya. Jadi ditebus tadi sudah disampaikan ya, itu adalah dibeli dan lunas dibayar kembali. Ya, makanya ya 1 Korintus 6:20 ya kalau nggak salah, dan 1 Korintus 7:23 ya. Kamu ya telah dibeli dan lunas dibayar. Ya. Untuk itu, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan yang menarik yang kedua adalah dikatakan dan jangan menjadi hamba manusia. Ya, dua ayat itu ya, 1 Korintus 6:20, 1 Korintus 7:23 ya. Sama-sama kamu telah dibeli dan lunas dibayar. Saya pernah tuh punya pikiran buat kaos gitu ya. Terus ditulis sudah terjual. Ya. Nah, sudah dibeli dan lunas dibayar. Wah, itu bagus juga itu saudara ya. Ya, sudah dibeli dan lunas dibayar. Mungkin dibuat dalam bahasa Inggris sehingga ya lebih soft gitu ya. Karena nanti kalau ditulis sudah dibeli lunas dibayar, aduh, ini siapa yang sudah beli kan begitu ya? Ya, nah, tapi itu maknanya dalam sekali saudara. Ketika saudara katakan saya ini sudah dibeli dan lunas dibayar, itu yang kemudian mengalir kata-kata aku ini bukan aku lagi. Ya, aku ini bukan aku lagi, ya. Aku ini sudah mati, ya. Roma 6 ayat 11 kan, encounter yourself dead. Demikianlah kamu memandangnya bahwa kamu sudah mati. Ketenangan yang sejati, saudara. Saya ulang ini ya, saudara. Ketenangan yang sejati itu dalam pikiran. Dan kelegaan yang sempurna itu, saudara,
hanya saudara bisa dapat itu kalau saudara memulai dengan satu alas yang benar-benar tidak lain dan tidak bukan kecuali sadar bahwa saudara itu adalah orang tebusan. Adalah orang yang tadinya tergadai dan sudah dibeli dan lunas dibayar. Sehingga kau bisa bilang, aku bukan aku lagi, tapi seseorang yang menebus aku, yang hidup di dalam aku. Itu kekristenan kita itu nggak bisa kemana-mana kalau fondasi rumah yang kita bangun tidak di atas dasar itu. Penyimpangan, ya, kegagalan, ya, saya ulang, penyimpangan, kegagalan, saudara, di tengah perjalanan iman, bahkan kelesuan rohani, ya, dahaga yang ada dalam perjalanan itu, saudara, itu akan hadir, ya, mencekam ketika kita tidak sadar bahwa aku ini bukan aku lagi, ya, aku adalah orang-orang yang ditebus, ya, aku dibeli dan sudah lunas dibayar, gitu, ya. Nah, ini saudara implikasinya, ya, implikasinya dalam hidup kita itu sangat besar dan sangat banyak, ya. Sangat besar dan sangat banyak, ya. Apa sih yang membuat orang tidak bisa tenang? Apa yang membuat orang hatinya tidak bisa lega? Karena benang kusut yang terbuat bisa oleh sesuatu yang dari eksternal, dari luar, atau dia buat sendiri di dalam dirinya. Banyak mimpi-mimpi, gitu ya. Banyak keinginan-keinginan yang di luar dari apa? Dari yang dia mampu, gitu, saudara, ya. Ada banyak hal, saudara, ya. Ada banyak hal yang kemudian bisa mempengaruhi dari luar, ya. Nah, saudara bisa bayangkan, ya. Ya, saudara bisa bayangkan kalau setiap keinginan-keinginan itu dibuahi, saudara, ya, oleh filsafat-filsafat dunia. Kemudian masuk ke dalam pikiran saudara, mulai yang namanya bimbang, gitu ya. Mulai yang namanya ragu, ya, akan hari esok, gitu ya. Atau pilihan-pilihan dalam hidup. Dan keraguan dan kebimbangan itu membawa kepada apa? Orang menjadi semakin jauh dia memandang, semakin khawatir. Gitu. Dan kemudian jadi takut. Hal-hal itu, saudara, ketika saudara biarkan, gitu ya, itu bisa menggoyang, gitu ya, rumah Tuhan yang saudara bangun, ya. Tapi saudara tahu nggak? Sehebat apapun, saudara tahu ada di Jakarta, di kota-kota besar banyak gedung tinggi, ya, bisa 30 lantai, ada yang 50 lantai. Saudara bayangkan kalau gempa melanda Jakarta dengan skala Richter 6 atau 7, itu seperti pohon kelapa di pantai. Tapi nggak tumbang. Kenapa? Dasarnya. Ya, fondasinya. Ya, istilahnya cakar ayam tuh. Ya, pasak bumi masuk ke dalam. Jadi boleh, ya. Ya, saya sudah katakan kemarin kan, kalau ikut Yesus, ya, 1 Petrus 2 ayat 22, ya. Ikut teladan dan jejak Yesus, apa yang terjadi? Saudara akan mengalami pencobaan pertama, ya, Yakobus 1. Saudara akan mengalami yang namanya apa? Penderitaan, ya, 1 Petrus 5, ya. Saudara akan mengalami yang namanya kesengsaraan, Roma pasal 5, ya. Saudara akan mengalami yang namanya aniaya, dan terakhir saudara bisa dibunuh, ya. Goncangan iman dalam perjalanan itu adalah keniscayaan. Saudara bisa analogikan dengan gedung tinggi yang 30-50 lantai. Bergoyang seperti pohon kelapa begitu, saudara. Ya. Tapi tidak rubuh. Tidak jatuh. Karena dia punya landasan yang kuat. Nah, malam hari ini, ya, itu kita bicara mengenai orang-orang yang ditebus. Nah, arti tebusan ini menjadi penting. Nah, kita nanti akan lihat di bagian akhir dari
materi saya malam hari ini, kebenaran yang mengungkapkan mengenai apa karakteristik dari orang-orang tebusan. Kenapa Rasul Yohanes Rasul Yohanes hanya mencatat, saudara, kenapa Allah mewahyukan kepada Yesus dan di dalam roh, ya, Yohanes bisa menuliskannya, ya. Nah, ini kan menarik ya, saudara. Nanti kita akan lihat, ya. Kita masuk satu persatu, ya. Nah, dikatakan tadi bahwa anak domba itu, ya, berdiri di Bukit Sion. Wahyu pasal 14 ayat 1 ini, saudara, ini menegaskan Wahyu 7 ayat 2 sampai 4 yang pernah kita sudah bahas. Ini bicara mengenai apa? Ada yang ingat? Wahyu 7 ayat 2 sampai 4. Yang dimeteraikan, ya. Ingat, ya. Nah, ini kan bicara mengenai orang-orang yang dimeteraikan, ya. Empat malaikat, empat penjuru bumi. Ya, ini intinya adalah orang-orang yang dimeteraikan. Ini adalah meterai Allah yang hidup, ya. The seal of living God, ya. Wahyu pasal 7 ayat 2 sampai 4 ini bicara mengenai yang dimeteraikan. Siapa yang dimeteraikan? Ingat, ya. Wahyu 6 ayat 17, ya. Siapakah yang dapat bertahan? Jawabannya di Wahyu pasal 7 dong. Ya kan? Ingat, ya. Yaitu mereka yang dimeteraikan, Wahyu pasal 7. Oke, saudara, ini menegaskan, ya, mereka yang dimeteraikan bahwa sungguh mereka inilah yang akan bersama dengan anak domba di Bukit Sion. Ketika Yohanes melihat anak domba itu berdiri di Bukit Sion bersama dengan, nah ini dikonfirmasi lagi kan. Ini kan di ayat yang selanjutnya kan, di Wahyu pasal 7. 144.000 orang, ingat, ya, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi saudara ingat, ya, Wahyu pasal 7, Wahyu pasal 14, Wahyu pasal 21, kelipatan 7, ya. Itu selalu bicara mengenai puncak, ya. Bagaimana kesudahan dari orang-orang benar, orang-orang kudus, orang-orang tebusan untuk masuk ke dalam kemuliaan yang sesungguhnya. Itu. Ya, jadi saudara kalau mau belajar mengenai bagaimana sih cerita orang-orang benar, yaitu orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditebus ini masuk dalam kemuliaan yang sesungguhnya itu, saudara baca itu. Wahyu 7, Wahyu 14, kemudian Wahyu pasal 21. Ya, disimpulkan di Wahyu 22, ya. Wah, di situ dikatakan mereka akan melihat wajahnya. Ya, dan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Mereka akan diberi minum dari mata air kehidupan. Wah, luar biasa, ya. Oke. Kita baru hari ini tuh baru masuk ke tahap kedua. Nanti kan kita masuk ke tahap ketiga tuh, ya, yaitu Wahyu pasal 21. 7 sudah bicara mengenai dipisahkan, orang yang dimeteraikan, kan? Ya. Kemudian kita hari ini masuk ke bagian yang kedua, ya, yaitu di Wahyu pasal 14, ya. Jadi terlihat oleh Yohanes bahwa anak domba itu berdiri bersama dengan orang-orang yang ditebusnya, ya, yaitu mereka yang di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Nah, kita lihat satu-satu nih, saudara, ya. Yohanes memakai istilah anak domba untuk Tuhan Yesus. Ini penting karena hanya anak domba yang bisa menebus saya dan saudara, ya. Hanya anak domba yang bisa menebus saya dan saudara, ya. Karena tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah, saudara, ya. Dalam ayat ini Yesus tidak disebut sebagai singa dari Yehuda atau tunas Daud, ya. Itu di Wahyu 5 ayat 5 dia disebut sebagai singa dari Yehuda atau tunas Daud yang sudah menang. Tapi di sini disebut anak domba, ya. Anak domba, ya. Nah, saudara ingat bahwa ada anak domba yang menyimbolkan domba yang dibawa ke pembantaian dan diremukkan karena apa? Karena pelanggaran kita. Kenapa? Karena ini bicara mengenai penebusan, gitu, ya. Bicara mengenai penebusan. Nah, mari kita baca ayatnya itu, ya, saudara, ya, di Yesaya, ya, di mana ya?
Ini ya. Yesaya 53 ya, ayat yang ke-7 ya. Dia dianiaya, Yesus ini ya, ini anak domba. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ya, kalau saudara ingat ini dia mengambil satu tindakan yang luar biasa. Ya. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dia ini siapa, saudara? Dia ini Yesus. Yang Filipi 2 katakan yang walaupun dalam rupa Allah, dia rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Jadi penebusannya itu dapat terjadi ketika apa, saudara? Dia menjadi korban, ya. Dan ini disebut sebagai anak domba yang dibawa ke pembantaian, ya. Oke. Jadi Yohanes memakai istilah ya anak domba yang dibawa ke pembantaian, ya. Oke, karena dialah yang kemudian disembelih dan harus dengan darah, ya. Nah, dikatakan di situ anak domba itu berdiri seperti telah disembelih. Dikatakan tubuhnya tercabik, ya, tetapi sudah sembuh dan bisa berdiri. Nah, ya, saudara, dia kan kalau kita perhatikan kan anak domba yang disembelih kok bisa berdiri, tapi di sini terlihat nih, saudara, bahwa kalau sudah berdiri berarti dia sudah sembuh, berarti dia sudah pulih kembali, ya. Bekas lukanya masih tampak, ya. Jadi seperti Thomas diminta melihat tangan Tuhan dan mencucukkan jari pada bekas luka di lambungnya, ya. Jadi anak domba berdiri di Bukit Sion, ya, yaitu dia anak domba yang disembelih itu, tetapi anak domba yang juga menang. Nah, saudara, kalau perhatiin Wahyu 5 ayat 5, ya, itu dikatakan bahwa dia yang sudah menang. Mari kita lihat itu, ya. Dia yang sudah menang. Tapi di sini ada anak domba yang juga sudah menang, gitu ya. Yang juga sudah menang. Wahyu pasal 5 kemudian 3 ayat 21, ya. Nah, ini saudara perhatikan, ya. Dua-duanya bicara hal yang sama, tetapi memakai istilah yang berbeda, ya. Ini, ya. Wahyu 5 ayat 5 dikatakan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua kepadaku. Kalau bicara tua-tua itu berarti di tahta Allah, ya. Karena di tahta Allah itu selalu ada, saya memperkenalkan saja, ya. Jadi di tahta Allah itu selalu ada 4 makhluk disebut, ya. Di sini ada kerubin, gitu, ya. Dan makhluk-makhluk yang lainnya, ya. Di sini 4 makhluk dan kemudian ada 24 tua-tua yang mewakili apa? 12 suku Israel dan 12 rasul, ya, 12 rasul. Jadi 24 tua-tua. Ini juga gambaran dari, ya, jemaat Yahudi Yunani, ya kan? Ini gambaran dari zaitun, pokok zaitun, dan kemudian ada zaitun liar, tunas liar yang bersama-sama, ya. Dua pihak yang jauh dan yang dekat, ya. Jadi tua-tua juga mewakili itu, ya, 24, 12 tambah 12, ya. Oke. Jadi ketika dikatakan tadi seorang dari tua-tua itu, ya, maka itu berarti ada di tahta Allah. Jangan engkau menangis, sesungguhnya apa? Siapa itu? Singa dari Yehuda, ya. Ini pada saat gulungan kitab itu loh, saudara, ya. Tidak ada yang seluruh jagat itu sunyi, ya, tidak ada yang bisa menjawab. Tetapi tua-tua itu berkata, jangan menangis, ya, sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, saudara perhatikan. Tunas Daud telah menang. Tapi di sini, ya, Yesus tidak disebut sebagai singa dari Yehuda yang seperti perkasa dan gagah, gitu kan. Tetapi dia disebut anak domba, ya. Di Wahyu 3 ayat 21, anak domba itu, ya,
mengatakan bahwa barang siapa menang ia akan kududukkan bersama dengan aku di atas tahtaku sebagaimana aku telah menang sebagai anak domba, ya. Sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama dengan aku dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya, ya. Oke, jadi anak domba, ya, berdiri di Bukit Sion telah disembelih, tetapi yang juga telah menang, ya, yang juga telah menang. Kenapa? Karena apa? Karena dia yang sudah mati dan kemudian turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit, kemudian naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Ya, dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Ya, dikatakan duduk di tahta bersama dengan Bapa. Ya, yaitu aku yang telah menang. Ya, Wahyu 3 ayat 21. Ya. Tetapi di sini Yesus berdiri karena apa? Ketika orang-orang kudus di bumi membuka mata rohaninya, ya, mereka akan melihat anak domba berdiri di atas Bukit Sion dan memberikan jaminan bahwa mereka ada dalam perlindungannya. Ya, jadi mereka tidak sendiri. Ya, pengikutnya ini tidak sendiri, saudara. Ya, aku tidak tinggalkan kamu yatim piatu. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, anak domba berdiri di Bukit Sion. Apa arti Bukit Sion? Kalau anak domba ditafsirkan secara simbolik, Bukit Sion juga pasti secara simbolik, saudara ya. Hal ini jelas dibandingkan di dalam Mazmur 2, ya, saudara ya. Saat berbagai bangsa, suku bangsa, raja, dan penguasa berencana melawan Allah dan yang diurapinya. Allah, Bapa, dan Yesus yang diurapinya. Ya, mereka hendak melepaskan diri dari hukum dan peraturan yang telah Allah berikan, tetapi Allah mengolok-olok mereka dan mengatakan bahwa Allah telah melantik putranya menjadi raja di atas Bukit Sion yang kudus, ya. Mazmur 2 ayat 1 sampai 9. Sang anak akan memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi dan merubuhkan mereka seperti bejana tanah liat. Jadi anak domba tadi di Bukit Sion itu akan memerintah, ya, menjadi raja di Bukit Sion. Jadi anak domba berdiri di Bukit Sion. Anak domba yang memang memilih untuk mengosongkan diri dan menjadi hamba, ya. Dan di sini dikatakan menjadi manusia dan dikatakan taat sampai mati. Matinya seperti apa? Seperti anak domba, seperti domba yang dibawa ke pembantaian, gitu ya. Dan dia harus buktikan bahwa dia rela untuk mati, saudara ya. Itu penting sekali karena apa ini, saudara? Ya. Di surga itu, di surga pada saat malaikat, ya, yaitu pemimpin malaikat, ya, pemimpin malaikat, ya, pemimpin pujian, ya, salah satu pemimpin pujian, ya, yaitu Lucifer ini, saudara ya, bintang fajar, ya, ingin sama seperti Allah, makanya dikatakan dia itu pendurhaka. Ya, ketika pendurhaka itu apa, saudara? Durhaka, tidak tahu diri, tidak tahu dari mana dia datang. Seperti anak durhaka sama orang tuanya, kan? Tidak tahu diri, gitu, saudara ya. Nah, dia tidak tahu diri, saudara ya. Dia dikatakan pendurhaka di dalam surat-suratnya Paulus. Bagaimana cara Allah membuktikan bahwa dia ini tidak layak dan tidak pantas? Saudara tahu kan bahwa iblis secara persona, Lucifer itu masih bisa sampai di surga, ya. Ketika sebelum malaikat, ya, yaitu Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan dia, dan sebelum anak domba dibawa ke pembantaian, yaitu Yesus menjadi korban yang sempurna, menyelesaikan, yaitu apa? Mengosongkan diri dan menjadi manusia, jadi hamba dan taat sampai mati. Nah, saudara bisa bayangkan di Taman Getsemani, iblis Lucifer itu masih bujuk, ya, masih coba mencoba dia, gitu. Nah, itu saudara, ya, sampai hampir terbujuk lah, saudara-saudara, lihat ya. Yesus bilang, ya, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Wah, saudara ya, tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Itu pertarungan itu, saudara. Pada saat doa itu di Getsemani waktu, ya, malam itu, saudara, di sorga, Michael dan malaikat-malaikat yang lain itu berperang tuh, saudara. Ya, sampai saudara kalau lihat nanti di kitab Wahyu, ya, itu dikatakan maka
iblis atau Lucifer ini tidak lagi punya tempat di surga. Nah, itu ya, itulah keadaan di mana sudah selesai. Ya, tidak ada lagi tempat iblis di surga. Nah, ini adalah saudara, ini adalah menjadi momentum penting bahwa Kristus harus menjadi domba yang disembelih untuk menjadi pemenang. Karena hanya dia yang berani. Hanya dia yang kemudian sekalipun dalam rupa Allah, yaitu katanya hak yang harusnya dia pertahankan. Nah, saudara, kalau lihat ya pernyataan itu, saudara, ya, domba, anak domba sebagai penebus, ini memiliki karakteristik yang luar biasa. Hanya bisa kalau dia menyangkal dirinya, ya, dalam rupa Allah, gitu ya. Walaupun dalam rupa Allah, hak yang harusnya dipertahankan. Apakah saudara memiliki sesuatu yang saudara pertahankan dalam hidup ini? Saudara coba cerna, saudara coba renungkan. Kalau saudara ada sesuatu yang saudara ingin pertahankan, ya, saudara tidak layak jadi orang-orang tebusan itu. Karena saudara tidak ikut jejak anak domba. Ya, nanti dalam karakteristiknya kita akan belajar itu, saudara. Dikatakan bahwa mereka pergi kemana saja anak domba memimpin mereka. Itu artinya apa? Ikut jejaknya. Dan jejak pertama Kristus yang tidak dapat ditukar, saudara ya. Tidak dapat dijumpai di mana saja. Bahkan iblis, saudara ya, sang pribadi Lucifer itu tidak mampu melakukannya, hanya dapat meniru. Nanti kita bisa jelaskan di waktu yang lain gitu ya. Yaitu apa, saudara? Walaupun dalam rupa Allah, tidak ya, hak yang harusnya dipertahankan itu ya, dia tidak mempertahankan, melainkan dia mengosongkan diri. Artinya apa? Dia menyangkal dirinya untuk jadi korban tebusan, untuk jadi orang-orang tebusan, untuk ikut jejak Kristus. Saudara harus menyangkal diri. Apa yang saudara harusnya, menurut saudara, saudara patut pertahankan. Saudara renungkan, saudara kenali, dan kemudian saudara berkata, aku harus menyangkalnya, ya, aku harus menanggalkannya, aku harus meninggalkannya, ya, ya. Nah, ya, saudara, kalau di dalam hidup kita sehari-hari pasti banyak ya praktek atau hal-hal yang kita bawa, ya, karena masing-masing orang ada hal di dalam dirinya yang harus disangkal, ya. Keinginan masing-masing orang itu beda-beda, saudara ya. Beda-beda, saudara ya. Ketika saudara dikatakan gini ya, saudara ya. Misalnya gini ya. Kamu pemarah ya? Kalau saudara yang nggak pemarah, saudara, dan kemudian dikatakan kamu harus menyangkal diri, gitu ya. Dari orang yang pemarah gitu. Saudara nggak kena, karena apa? Saudara bukan orang pemarah, gitu. Tapi ketika misalnya saudara itu sering menyimpan dendam ke orang lain, dan kemudian saudara dikatakan, kamu harus menyangkal dirimu dari sifatmu jadi sebagai pendendam. Wah, ketika saudara memang orang pendendam, maka itu sesuatu yang berat dalam diri saudara. Nah, apa yang berat yang saudara ingin, yang saudara harus lepaskan, itu berarti itulah karakteristik saudara tuh. Nah, saudara harus tidak mempertahankannya, tapi saudara harus melepaskannya, rela melepaskannya. Nah, kalau saudara melakukan ini, saudara sedang mengikuti sang anak domba yang rela melepaskan apa yang harusnya dia pertahankan untuk jadi orang-orang tebusan. Ya, oke. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Bukit Sion ini ya menggambarkan mengenai tempat tinggal Allah. Ya, dia berdiri di Bukit Sion. Ya, Bukit Sion adalah tempat tinggal Allah. Lambang mereka aman dan ada dalam lindungan sebagai bukti dari apa? Perjanjiannya yang setia. Ya, oke. Dan itu bicara mengenai tabut perjanjian. Ya, oke. Nah, kita perhatiin ya, saudara ya. Saat membaca kitab Wahyu, saudara ya,
kita semakin sadar bahwa kitab ini itu ditulis dari perspektif Yahudi. Kata 144.000 ini diulang lagi, saudara ya. Diulang lagi di sini ya. 144.000 ya. Secara sepintas kita pernah pelajari ini kan, bahwa ini adalah satu angka yang menjadi simbol dari keadaan yang ideal ya, melambangkan 12 suku Israel, 12 para rasul ya, jemaat yang dibangun di atas para rasul, dan mereka ini menerima nama anak domba dan Allah Bapa tertulis pada dahi mereka. Itu meterai kan. Secara gambaran realistis gitu ya, mereka ini adalah seluruh orang kudus yang telah ditebus ya, yang mewakili kumpulan orang banyak yang tak terhitung jumlahnya ya, yang di Wahyu pasal 7 ayat 9 ya, yang dari setiap bangsa, suku bangsa, kaum dan bahasa ya. Ini adalah satu gambaran realistis ya, di mana orang-orang kudus berdiri di hadapan tahta Allah dan tahta anak domba ya. Nah, selanjutnya saudara ya, Yohanes melihat sesuatu ya. Dikatakan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah. Ini menarik saudara. Dia menggambarkan bunyi itu seperti desau air bah. Karena serupa dengan suara Tuhan Yesus kalau dibandingkan di dalam ayat-ayat yang lain gitu ya. Sehingga dia memakai gambaran desau air bah ya. Suara tersebut bagaikan musik lembut, bagaikan orkestra dan paduan suara yang bunyinya agung, lembut dan menyejukkan. Dikatakan dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Saudara ingat kata-kata ini karena nanti ada karakteristik dari umat pilihan itu, dikatakan ada kecapi Allah pada mereka. Ingat ya kata-kata ini ya. Kok di sini ada, jadi Yohanes mendengar suatu suara dari surga ya, dikatakan di sini Ouranos, langit ya, seperti desau air bah, tapi suaranya itu lembut dan bunyinya seperti pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya ya. Jadi ini saudara, Yohanes mendapat kehormatan mendengar suara musik surga selagi berada di bumi. Saudara pernah nggak dengar orang tuh ya, saya ini ada mimpi katanya, aku lihat tempat yang sangat nyaman gitu, terus saya dengar suara puji-pujian. Sering dengar kan orang mimpi gitu. Ini ada ayatnya nih saudara ya, dengar suara gitu. Saya pernah dengar suara itu ya, saya pernah naik ke tingkat itu saudara, langit biru tak berujung tuh saudara ya, semua dari kaca ya, seperti dari kaca. Kita dengar suara itu gitu, suara yang benar-benar megah, makanya dibilang seperti desau air bah, tapi sangat lembut ya, dan dentingannya agung. Saya masih ingat tuh saudara, kalau saya ingat, wah itu sangat luar biasa. Nah saudara pasti sering dengar tuh ya, ada orang mimpi gitu ya, saya dengar suara gitu ya. Nah ini mirip nih saudara ya. Jadi itu tidak mengada-ada itu. Kemungkinan Tuhan menyatakan diri sesuatu kepada dia ya. Oke. Nah dikatakan di sini itulah yang disebut musik surgawi ya. Ya, oke. Nah, dikatakan di ayat 3 saudara ya, tempat istimewa dari para musisi dan penyanyi, mereka berada di hadapan tahta. Karena dikatakan di sini mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Ingat, berarti itu di tahta. Ada 4 makhluk, ada 24 tua-tua, kan? Ya. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain dari tadi ya 144 orang yang dimeterai, orang yang menarik di sini, orang yang telah ditebus dari bumi. Jadi malam hari ini itu kita ingin membawa nih hubungan nih ya antara orang yang dimeterai, artinya orang yang ada tanda di dahi gitu ya saudara, dengan apa? Dengan orang yang dengar suara kecapi ini menyanyi nyanyian baru
Dan kemudian dia adalah orang yang ditebus dari bumi. Orang yang ditebus dari bumi. Itu orang-orang yang dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Nah, ya, saudara, kaitannya dengan Jumat Agung yang kita akan segera rayakan sama-sama. Jadi karena mereka menyanyikan nyanyian baru yang keluar dari hati yang penuh syukur kepada Anak Domba atas karya penebusan. Nah, pujian dan penyembahan. Saudara mulai berpikir nih, pujian dan penyembahan. Saudara tahu nggak, kata haleluya itu di dalam perjanjian baru hanya ada di kitab Wahyu. Di perjanjian lama hanya ada di kitab Mazmur. Kata haleluya hanya ada di 2 kitab itu. Mazmur dan di Wahyu. Ya. Dan itu di Wahyu itu adalah nyanyian. Nyanyian baru. Nanti kita juga akan lihat. Mereka dan yang menarik saudara ya, yang saya benar-benar ingin cari tahu juga bahwa dikatakan ini tidak dapat dipelajari katanya. Nyanyian ini kecuali oleh orang ya, yang memakai tanda di dahi ya, dan kemudian orang-orang ini adalah orang yang ditebus dari bumi. Itu menarik kan? Ya, menarik sekali itu ya. Jadi tracknya itu sangat sangat khusus nih saudara ya. Ya, orang-orang kudus di surga terus-menerus memuji Allah dengan nyanyian yang sempurna ya, dan mengalir dan menguatkan orang-orang kudus di bumi melalui kuasa ya untuk melawan kuasa-kuasa antikris ya. Saudara pernah dengar pujian ini kan, seraya memuji. Seraya itu saudara, itu adalah seluruh jagat. Itu artinya apa? Di bumi dan di surga. Di bumi dan di surga. Jadi ketika saudara memuji Allah, itu saudara bukan sendiri memuji Allah. Jadi kalau masuk dalam pujian dan penyembahan, yang saudara bayangkan itu adalah seluruh jagat memuji. Malaikat di surga memuji. Orang-orang kudus yang ada di bawah mesbah, saudara kalau ingat, itu adalah tingkat ketiga dari langit, yaitu tingkat ketiga dari surga. Di Firdaus tempat nyaman itu, mereka juga memuji Allah. Dan puji-pujian itu katanya apa saudara? Menguatkan orang-orang, ya, orang-orang kudus yang ada di bumi. Untuk apa? Untuk setia dalam imannya. Karena apa? Setia dari bujukan atau penyesatan dari antikristus. Ya, oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi, ya, mereka ini adalah dikatakan orang-orang yang ditebus dari bumi itu. Jadi menarik, saudara ya. Mereka itu adalah dikatakan ada ini baru nih, saudara ya. Ada title baru, saudara ya. Bukan hanya orang dimeteraikan, bukan hanya orang yang ada tanda di dahinya, tetapi mereka dikatakan ditebus dari bumi. Karena dikatakan Anak Domba berdiri bersama dengan orang-orang yang telah ditebusnya, gitu ya, dari bumi. Dalam frasa aslinya saudara itu berbunyi mereka yang dibeli. Nah, tadi ya Asnat bilang ya, mereka yang dibeli ya. Artinya apa? Ini indikasi dari apa saudara? Ini menarik lebih jauh nih. Berangkatnya orang kudus, terpisahnya orang kudus dari bumi untuk bergabung dengan mereka yang di surga. Wah, saudara ya, tangkap ya spirit rohaninya ya. Mereka yang ditebus adalah mereka yang dibeli. Artinya mereka yang diangkat ya dari bumi ya, yaitu orang-orang kudus untuk bergabung dengan mereka yang di surga. Itu mereka, dan akan berdiri dengan Anak Domba di Bukit Sion, yaitu tempat Allah berdiam. Amin saudara. Karena Wahyu 9 ayat 9b, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Ya, jadi umat tebusan di bumi ini wajib mengikut Tuhan Yesus yang telah membeli mereka. Ya, 1 Petrus 2 ayat 21 ya, kalau nggak salah ya, dan 22 ya. Kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk mengikuti jejaknya ya. Umat tebusan di bumi ini itu wajib mengikuti Tuhan Yesus yang telah membelinya, bersedia meninggalkan segala sesuatu, menyangkal
ya, tidak mempertahankan apa yang harus dia pertahankan, itulah umat tebusan, ya, dan dengan segenap hati melayani setia, ya, seumur hidup mereka, ya. Coba kita baca ya, Markus 10 ayat 28 sampai 30 ya. Berkatalah Petrus kepada Yesus, ya, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga, ya, masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat, ya. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan bukan hanya masa ini, tapi zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ini Yesus yang bilang, saudara. Ya, ini Yesus yang bilang, ya. Oke. Jadi orang-orang tebusan ini, ya, adalah orang-orang yang benar-benar khusus. Makanya ada karakteristik dari orang-orang ini, ya. Ayat 4 dan 5, bagian akhir dari materi malam hari ini, itu cerita mengenai karakteristik itu. Saudara perhatikan satu persatu, ya. Dikatakan, ya, tadi sudah dibaca, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan, ya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi, ya, kemana saja. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, karena dusta mereka tidak bercelah. Karakteristik 4, ya, 4 karakteristik utama, ya, umat yang ditebus dari bumi itu apa, saudara? Mereka tidak mencemarkan dirinya, mereka adalah pengikut anak domba, mereka adalah korban sulung, mereka tidak bercelah. Kita jelaskan satu-satu, ya. Perhatikan baik-baik. Selama ini kan kita tahu kan bahwa ada orang-orang yang dimeterai, ya. Ada orang-orang yang diberi tanda di dahi. Rupanya orang-orang ini yang disebut ditebus dari bumi. Ya, ya. Mereka punya 4 karakteristik. Karena mereka ini berdiri bersama anak domba di Bukit Sion. Tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan. Apa maksudnya? Ya, sepintas seolah-olah ini adalah orang-orang yang perjaka, saudara, ya. Ya, ya. Seolah-olah, ya. Tetapi kan hal ini bertentangan dengan konsep pernikahan, kan. Di Kejadian 2:18-24 kan dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, kan? Kan tidak mungkin, kan? Sementara juga Petrus, kan, dalam misi dia tuh membawa istrinya. Jadi dia punya pasangan. Ada hal lain lagi di sini yang kalau kita bisa lihat. Kalau dia bilang perjaka, loh bagaimana dengan semua kaum Hawa, gitu, ya? Perempuan. Berarti tidak menjadi umat tebusan. Nah, artinya apa, saudara? Bukan itu maksudnya, ya. Nah, ya, bukan itu maksudnya. Kalau saudara lihat di terjemahan-terjemahan lain, seolah-olah membawa ke arah itu. Tetapi kalau saudara perhatikan, sebenarnya di sini ada yang menarik. Saudara lihat, ya. Tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Yang disebut perawan biasanya siapa? Laki-laki? Perempuan. Nah, bagaimana nih ceritanya? Tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan, karena mereka seperti perawan. Jadi laki-laki perawan. Kan tidak ada, kan? Sudah tangkap, ya? Jadi tidak mungkin itu maksudnya, ya. Tangkap, ya? Tidak mungkin, kan? Tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan. Kalau yang dimaksudkan perjaka, tapi dibilang seperti perawan. Nah, berarti bukan, ya. Oke, kita jelaskan, ya. Maksudnya apa? Kata mencemarkan Yunani molineon itu muncul hanya 3 kali dalam Perjanjian Baru. Dan selalu dipakai kiasan. Ya, saudara nanti baca sendiri di sini 1 Korintus 8:7, Wahyu 3 ayat 4, dan Wahyu 14 ayat 4. Nah, dalam konteks yang ini, dalam ayat ini, itu maksudnya gagal setia kepada Allah. Ya, jadi dikatakan tidak mencemarkan dirinya, artinya apa, saudara? Ya, di sini mereka itu sesungguhnya adalah umat Allah, ya, jemaatnya, yaitu mempelai Kristus. Artinya apa? Mereka itu adalah perawan suci. Ingat ayatnya, Paulus pernah berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus.
Ya. Jadi artinya apa? Perawan suci artinya semua umat Allah, ya termasuk laki-laki dan perempuan. Ya. Keduanya harus menjaga diri agar apa? Tidak disesatkan di tengah dunia ini atau tidak gagal untuk tetap setia kepada Allah. Tadi ingat ya, arti dari mencemarkan di sini adalah apa? Gagal setia. Jadi tidak mencemarkan dirinya artinya tidak gagal untuk setia. Oke? Tidak gagal untuk setia, ya. Tidak mencemarkan dirinya, ya. Jadi tidak gagal untuk tetap setia kepada Allah, ya. Hal ini dimaksudkan dalam pesan, ya, hal ini juga yang sama kalau saudara ingat ya, kita bahas mengenai Wahyu pasal, tidak ada di sini ya, Wahyu pasal 3 ya, ayat 4 sampai 5 kan. Pesan kepada jemaat di Sardis, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, yaitu mereka yang tidak mencemarkan pakaiannya, ya. Oke, artinya apa? Tidak gagal setia. Tidak gagal untuk setia kepada Allah. Bicara barang siapa menang, artinya apa? Artinya satu kondisi akhir. Artinya sampai akhir. Artinya tidak gagal untuk setia. Tidak cemarkan pakaiannya. Tidak gagal untuk setia dengan pakaian putihnya. Ya, oke? Jadi kemurnian kesetiaan kepada Tuhan itu hal yang paling utama sebagai karakter umat tebusan. Kita berhenti sejenak di sini ya saudara ya, karena menjadi karakter utama. Saudara perhatikan kan, ya. Jadi terurai kan ketika kita membaca Wahyu, ingat Wahyu pasal 7 ayat 9. Dan Yohanes melihat, katanya apa? Sekumpulan orang banyak yang tak terhitung banyaknya. Dan mereka berdiri di depan tahta Allah, ya, dan tahta Anak Domba. Mereka apa? Siapa mereka itu? Mereka itu berpakaian putih. Mereka itu berjubah putih. Ya. Mereka itu berpakaian putih. Artinya mereka ini adalah orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Masih putih bersih. Artinya tidak gagal untuk setia. Artinya apa, saudara? Berarti memang kesetiaan yang menjadi karakter utama dari umat-umat tebusan. Ya, nah itu ya. Jadi karakter utama ini adalah setia sampai akhir. Karakter utama adalah punya iman yang teruji sampai akhir. Itu iman yang sempurna. Saudara coba kaitkan iman dengan bicara mengenai umat tebusan yang harus tidak mencemarkan dirinya dengan hal-hal yang dapat hal-hal yang dapat menjerat mereka sesuai dengan apa? Penyesatan dari antikris. Lawannya kan cuman itu. Ya, antikris berusaha untuk menyesatkan umat-umat pilihan, ya, dengan banyak hal. Saudara tahu sosial media sekarang itu adalah Babel besar. Itu adalah sistem yang dibangun. Wah, banyak, ya. Semakin banyak, dan kebetulan kan kita ada dalam peradaban sekarang ini, gitu ya. Cobaannya sendiri, itu cobaannya akan semakin besar, saudara ya. Wah, banyak, semakin banyak. Tapi intinya adalah apa, saudara? Semakin waktunya semakin pendek nih, saudara. Maka penyesatan itu akan semakin besar. Dan dengan cara yang sehalus mungkin. Ya, seperti berambut perempuan katanya ya. Mempunyai rambut seperti perempuan. Halus. Tapi giginya singa. Nah, itu yang dikatakan kemarin di Sangkakala ke-6 kan? Nah, itu. Tapi orang-orang harus setia. Saudara ingat ya, bahwa sampai Sangkakala ke-6, itu orang-orang kudus ini belum diangkat. Setelah di akhir Sangkakala ke-6, baru ada 2 saksi. Naiklah kemari. Terangkat mereka ke awan-awan. Ya. Oke, kita lanjut ya. Sedikit waktu lagi. Jadi kemurnian kesetiaan kepada Tuhan. Ya, menjadi hal yang paling penting, ya, paling utama dalam karakteristik umat tebusan. Yang kedua ini, saudara. Apa kedua tadi? Mereka mengikut Anak Domba kemana saja ia pergi. Kemanapun jiwaku ikut serta. Nanti Jumat ada dong yang nyanyiin itu ya. Dari Nazaret sampai ke Golgota. Setia
kesetiaanmu. Jadi setiaku dan setiamu berpadu indah di hati Bapa. Di balik lirik lagu itu, saudara punya ya kekayaan kebenaran yang sekarang lebih banyak. Ya, saudara bisa melihat bahwa mereka umat-umat tebusan yang berdiri dengan anak domba di Bukit Sion itu adalah mereka yang mengikut anak domba kemana saja ia pergi. Jadi pertanyaan yang kita harus tanyakan kepada diri kita ini, saudara. Apakah di tempat di mana engkau pergi, itu kemana anak domba pergi? Saya ulang ya. Apakah kemana saudara atau saya pergi menghabiskan waktu, baik itu pikiran, apakah secara fisik berjalan ke situ, apakah tempat itu kemana anak domba pergi? Coba tanya diri sendiri. Ya, oke? Mereka mengikut anak domba kemana saja ia pergi. Itu umat tebusan. Mereka tidak pergi kemana anak domba tidak pergi. Mereka tidak pergi kemana anak domba tidak pergi. Siapa hari ini yang tidak mau pergi kemana anak domba tidak pergi? Ya, tidak memimpin ke situ maksudnya. Saudara ambil komitmen itu. Orang tebusan itu hanya pergi kemana anak domba itu pergi. Artinya memimpinnya pergi. Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, artinya mengikut pimpinanku, ia tidak layak bagiku. Sebagai gembala agung, Yesus berjalan di depan. Yohanes 10:4 katakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar dari kegelapan, ya, ia berjalan di depan mereka. Amin. Ia memimpin mereka. Dan apa? Mereka harus mengikut anak domba kemana ia pergi. Saudara ya, Yesus mau umat tebusannya apa? Mengikuti pimpinannya dan jejak kakinya dan tidak menyimpang. 1 Petrus 2 ayat 21. Siapa yang mau? Kemana anak domba pergi? Ke sana sajalah atau ke situ sajalah kita pergi. Lambaikan tangannya. Ya, mulai hari ini kita tidak pergi kemana anak domba tidak pergi ya. Oke? Amin? Ya, amin ya. Saudara, kita punya refleksi masing-masing ya. Pasti Roh Kudus berbicara ya. Itu menarik saudara ya. Ini pasti sifatnya pribadi. Heart to heart, hati ke hati. Saya selalu ingat ya, bahwa firman itu, wah, kandil. Ingat kandil? Bukan kancil, kandil. Ya, kandil saudara ya. Kalau kancil itu dengan buaya. Kandil itu ada nih di dalamnya, di dalam kemah suci. Dia itu seperti api. Di sini juga digambarkan api nanti. Jadi ada lautan kaca ya, dengan api saudara ya. Itu mirip saudara. Itu adalah terang ya. Nah, dia itu firman, dia itu kebenaran. Dia katanya itu tajam di saudara. Ya, dia menembus seperti pedang bermata dua, jauh ke dalam hati dan batin ya. Sangat personal. Nah, yang ketiga nih saudara ya, kita selesaikannya. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung. Karakteristik ketiga ya, sangat aneh. Tapi sebenarnya kita sering mendengarnya ya. Dengan mencurahkan darahnya di kayu salib, Tuhan Yesus membayar utang. Ya tadi bagus sekali ya, Asnat siapa tadi? Yulia atau Mira yang tadi jawab ya. Jadi korban sulung ya, itu Yesus ya, Yesus itu membayar utang ya. Jadi kalau beli dibayar ya, membayar utang untuk membebaskan umatnya dari kutuk dosa ya. Jadi memang harus ada dibayar. Yesus sudah bayar. Roma 6 ayat 6. Manusia lamamu itu telah disalibkan bersama Kristus ya. Ayat 11, sehingga demikianlah engkau memandangnya bahwa engkau telah mati bagi dosa itu ya, karena semua kutuk dosa itu sudah dibebaskan dari hidupmu karena sudah dibayar oleh Yesus di dalam dagingnya ketika dia mati di atas kayu salib. Karena Kristus telah mati untuk menebus umatnya, maka setiap mereka adalah apa? Korban-korban sulung.
yaitu apa? Yang dikhususkan bagi Allah sebagai persembahan, ya, khusus korban yang khusus, tidak bercacat, tidak bercela, ya, korban khusus artinya tidak bercacat, tak bercela bagi Allah sebagai persembahan, ya, yang hidup dan yang layak bagi Allah dan bagi anak domba, ya. Yang keempat, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Nah, ini agak hati-hati, ya. Karakteristik keempat umat tebusan, ya, di tengah dunia yang dikuasai si jahat, bapa segala dusta dan penyesat, yang penuh dusta dan penyesatan, maka umat tebusannya harus menjadi lambang kebenaran. Jadi antitesis, ya, atau sebaliknya, di tengah dunia yang dikuasai si jahat bapa dusta dan penyesat, ya kan? Nah, umat tebusannya harus sebaliknya, menjadi lambang kebenaran, kejujuran, dan integritas. Jadi kebenaran ada dalam mulut mereka. Dikatakan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Daud berkata bahwa orang yang boleh tinggal di tempat kudus Allah, El Middas, dan bukit kesuciannya, Bukit Sion, dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Saudara bayangkan, ya, kepada Daud, ya, sudah diwahyukan, ya, sejak semula, ya. Nah, bagian terakhir malam hari ini kita bahas mengenai tidak berdusta dan tidak bercela. Di dalam Yesaya 53 ayat 9 dikatakan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sefanya berkata, sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman dan berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Umat tebusannya ini, saudara, yang oleh para nabi disebut sisa Israel, mereka inilah yang disebut Israel sejati. Diharapkan untuk mengatakan kebenaran sama seperti Tuhan Yesus. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ya. Dia menjadi lambang antitesis. Kalau dunia ini penuh dengan apa? Pendusta, ya, bapa segala dusta, iblis, dan penyesat, maka dia menjadi antitesis, dia menjadi sebaliknya, dia menjadi lambang dari apa? Kebenaran, integritas, ya, yaitu kejujuran, ya. 1 Petrus 2 ayat 22. Mereka tidak bercelah. Ini menggemakan peraturan imamat agar korban kepada Allah adalah korban yang tidak bercacat celah, ya. Artinya Tuhan Yesus menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat ini kudus dan tidak bercelah. Coba kita baca Efesus 5 ayat 27 dan Kolose 1 ayat 22 sebagai penutup. Ada yang bisa baca? Efesus 5 ayat 27 dan Kolose 1 ayat 22. Efesus 5. Ya, Efesus 5 ayat 27. Efesus 5 ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kolose 1 ayat 22. Kolose Silakan. ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapan-Nya. Amin. Tidak bercacat, tidak bercela, ya. Tidak ada tipu dalam mulutnya, tidak ada dusta dalam mulutnya. Mereka pergi kemana saja anak domba pergi, ya, dan mereka tidak mencemarkan dirinya, artinya tidak gagal untuk setia sampai akhir, ya. Mereka adalah perawan suci, dikatakannya. Nah, saudara, hari ini Paulus bilang, aku cemburu karena aku mempertunangkan kamu dengan seorang laki-laki. Kamu perawan suci. Saudara tahu nggak? Kita sedang menunggu
pesta kawin anak domba. Sebelum itu terjadi, pertunangan. Jadi saudara dan saya ini jemaatnya yang sedang dalam tunangan. Dan waktu tunangan ini, saudara tahu kalau tunangan kapan-kapan bisa putus ya, bisa selesai ya. Nah ya, itu yang disebut di 2 Yohanes 1 ya, ayat 8 dan 9 ya. Dan mereka yang keluar dari ajaran Kristus, itu artinya gagal dalam pertunangan. Siapa yang tidak mau gagal dalam pertunangan? Baik di bumi maupun di surga. Bagi yang masih single. Ya, senyumnya cuma beberapa orang. Oh, mungkin yang mengerti. Oke. Nah, itu saudara ya. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini? 4 karakteristik umat tebusan. Jadi saudara hari ini kalau tanya, siapa sih mereka yang dimeteraikan? Siapa sih mereka yang ada tanda nama Bapa dan nama anak domba di dahinya? Oh, rupanya mereka yang ditebus dari bumi. Itu mereka yang berdiri dengan anak domba di Bukit Sion, yaitu orang-orang pengikutnya yang ditebusnya. Ada 4 karakteristik. Hari Kamis kita akan belajar bagian satu lagi gitu ya. Sebenarnya saya siapkan untuk malam hari ini ya, tapi kita simpan untuk Kamis saja gitu ya. Karena itu juga supaya jangan sampai materi lain dulu gitu ya sebelum Jumat Agung. Karena di situ menarik. Di sini kalau saudara perhatikan, anak domba ini sudah menang. Nah, sekarang ada pengikutnya, ada karakteristik pengikutnya. Nanti hari Kamis saya akan jelaskan nyanyian orang-orang kudus atau orang-orang tebusan yang menang. Ah ya. Jadi dia punya nyanyian kemenangan. Ya, nyanyian kemenangan. Nah, itu nanti kita bahas hari Kamis ya. Ada nyanyian kemenangan dari orang-orang yang ada di Bukit Sion atau di Yerusalem baru ya. Di kota Allah. Oke, terpuji Kristus. Saudara diberkati. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menghampiri hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, tempat Engkau memerintah, mengendalikan seluruh jagat ini. Tetapi di dalam kehadiran-Mu di segala tempat, segala waktu, masa, dan keadaan di bumi ini, Engkau sedang menuntun, memimpin, menyertai, mengembalakan kami, orang-orang yang memberi diri diperdamaikan, orang-orang yang mau dibawa ke tempat sumber air kehidupan. Kami adalah orang-orang yang mau tunduk dan merelakan segala sesuatu untuk Engkau gembalakan ke tempat air kehidupan itu. Bapa, malam hari ini Engkau melihat bahwa kami sungguh memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh sangat, Tuhan, untuk tetap mau setia, tidak mencemarkan diri dengan segala sesuatu, yaitu penyesatan dari dunia yang jahat ini. Kami tidak mau membiarkan hal-hal lain untuk dapat mencengkeram, Tuhan, yaitu kehidupan kami. Kami mau supaya kami dapat fokus kepada kebenaran Kristus, yaitu jejak Kristus di dalam kehidupan kami. Kami mau selalu membawa senantiasa kematian Kristus di dalam diri kami, supaya ini menjadi dasar di dalam hidup kami sebagai umat-umat yang sudah dibeli dan lunas dibayar, umat-umat yang sudah ditebus, umat-umat yang sudah dipanggil keluar, yaitu dikeluarkan dari keadaan yang tak punya nilai, yang dipanggil dari kehidupan yang sia-sia, dibawa ke dalam kehidupan yang sungguh-sungguh ditempatkan kudus tak bercelah, masuk ke dalam perjalanan menuju ke Bukit Sion. Kami berdoa, Tuhan, kami meminta, Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus dapat menuntun dan menyertai, memelihara kami terus dan senantiasa. Ajar kami untuk selalu rindu dan haus akan setiap kebenaran, supaya perkataan Kristus itu dapat tinggal dengan segala kekayaannya, menguasai hati kami, memerintah di dalam hati kami, sehingga kamilah orang-orang yang pergi terus mengikut kemana anak domba itu pergi, yang senantiasa memberikan diri untuk
tidak ada tipu dan dusta dalam mulut kami, dan selalu menjadi lambang, menjadi referensi, menjadi bukti daripada kebenaran, daripada kejujuran, daripada integritas di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dusta ini Tuhan, penuh dengan penipuan, penuh dengan penyesatan ini. Terima kasih Bapa. Beri kami kekuatan, beri kami penghiburan, beri kami pertolongan. Mari Roh Kudus, kami tahu Engkaulah yang hadir di tengah-tengah dunia ini untuk terus menolong, menghibur, dan terus menuntun kami. Terpujilah Allah Bapa, terpujilah Kristus Yesus Tuhan, yang telah menebus, yang telah menjadi sahabat, menjadi gembala yang setia, tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, dalam segala keadaan, terus membawa kami menuju sumber air kehidupan itu. Malam ini kami mau bersyukur, malam hari ini hati kami ingin bersorak, memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, untuk memimpin terus kami sampai pada akhir, supaya kami dapat setia. Terima kasih Bapa. Apapun pergumulan anak-anak-Mu malam hari ini, dari dalam hati mereka mulailah Engkau berikan kelegaan itu, bahwa sumber mata air, bahwa Engkau hadir bersama dengan mereka. Mereka tidak pernah sendiri. Boleh saja ada hal-hal yang tidak pasti hari esok, tapi Engkau yang punya hari esok, Engkau yang mengendalikan hari esok, Engkau yang ada hari esok, Engkau yang menyediakan apa yang mereka perlukan hari esok, Engkau yang akan menanggung, memberi kekuatan kepada mereka di hari esok, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi mereka di hari esok. Itu adalah jaminan untuk mereka Tuhan. Itu adalah jaminan pemeliharaan. Itu adalah jaminan perlindungan bagi mereka Tuhan. Karena Engkau berdiri di Bukit Sion, itu artinya Engkau melihat mereka. Engkau sedang memperhatikan mereka. Engkau sedang berjalan memimpin hidup mereka. Mereka tidak sendiri. Anak-anak Allah, Engkau yang ada dimanapun Engkau berdiri, Engkau ada sekarang ini di tempat Engkau masing-masing. Percayalah, Tuhanmu Yesus Kristus sedang berdiri di Bukit Sion, melihat engkau dipimpin, digembalakannya. Percayakan dirimu kepada Dia. Dia hadir di tempat engkau ada. Dia hadir di hatimu, memberi engkau ketenangan dan kelegaan, memimpin engkau. Pasrahkan hidupmu pada Dia. Serahkan seluruh kekhawatiranmu kepada Dia. Percayalah, kalau sampai hari ini Dia selalu menyertai engkau. Kalau sampai hari ini Dia pelihara nafas hidup, kalau sampai hari ini Dia berikan fasilitas hidup, kalau sampai hari ini Dia buat hidupmu cukup, Allah yang sama, Tuhan yang sama, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan yang sama juga akan Dia sediakan bagimu esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan sampai Dia datang kembali. Sampai kita bersama-sama melihat Dia, menyongsong Dia di awan-awan. Sampai Maranatha, sampai Dia datang kembali. Engkau dan saya, engkau bersama-sama dengan saya, akan menyongsong Dia di awan-awan. Engkau yang diberkati Tuhan, engkau yang bersuka cita malam hari ini, mari bersama dengan saya katakan, haleluya, haleluya, amin. 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 Oke, selamat malam. Terima kasih teman-teman.